Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita masih bisa melanjutkan untayan mutiara-mutiara Al-Hikam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyajikan untayan mutiara Al-Hikam dari 41 sampai 60. Dan sekarang kita akan melanjutkan untayan mutiara Al-Hikam dari 61. Selamat menyimak. Al-Hikam 61, antara dua kelompok pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang-orang yang sedang berjalan menujunya dan orang-orang yang telah sampai kepadanya tidak mampu melihat amalan-amalan dan keadaan-keadaan mereka. Orang-orang yang sedang berjalan menujunya belum mewujudkan kejujuran bersamanya di dalam hati mereka, sedangkan orang-orang yang sampai kepadanya sibuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam 62, dahan-dahan kehinaan tidak akan tumbuh kecuali bila yang ditanam adalah benih ketamakan. Al-Hikam 63, orang yang merdeka dan budak. Engkau merdeka dari sesuatu yang engkau inginkan, tetapi juga budak dari sesuatu yang engkau inginkan. Al-Hikam 64, kelembutan dan ujian. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian yang halus, maka akan diikatkan padanya rantai-rantai ujian. Al-Hikam 65, mensyukuri nikmat. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka ia telah menyerahkan diri untuk kehilangan nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukurinya, maka ia telah mengikat nikmat itu dengan erat. Al-Hikam 66, Istidraj. Takutlah terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, sedangkan kamu senantiasa berbuat jahat kepadanya. Sebab boleh jadi kebaikan itu adalah bentuk istidraj. Kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-Hikam 67, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda kebodohan seorang murid adalah ketika ia tidak sopan, kemudian hukumannya tidak disegerakan. Dia berkata, jikalau ini tidak sopan, maka tentu bantuan akan diputus dan harus dijauhkan. Bisa jadi bantuan itu diputuskan darinya, sedangkan ia tidak menyadarinya. Walaupun tidak ada pemutusan bantuan, tetapi yang akan terjadi adalah tidak adanya tambahan. Bisa jadi juga ia akan ditempatkan di tempat yang jauh, sedangkan ia tidak menyadarinya. Bila ini tidak terjadi, maka pasti kamu akan dibiarkan berbuat sesuka hatimu. Al-Hikam 68, nikmat terbesar. Jikalau kamu melihat seorang hamba yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi yang membuatnya mampu menjalankan berbagai wirid secara kontinu dan terus-menerus mendapatkan bantuan Allah, maka janganlah kamu merendahkan sesuatu yang diberikan Tuhan kepadanya hanya karena kamu tidak melihat
pada dirinya ciri orang-orang yang arif dan cahaya para pecinta. Jikalau bukan karena karunia-Nya, maka tentu tidak akan ada wirid. Al-Hikam 69, antara khidmat dan mencintai. Ada suatu kaum yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat kepadanya, dan ada pula kaum yang dikhususkan untuk mencintainya. Kepada masing-masing mereka, baik kelompok pertama maupun yang kedua, kami berikan karunia Tuhan-Mu, dan karunia Tuhan-Mu tidaklah terbatas. Al-Hikam 70, karunia yang datang secara tiba-tiba. Terkadang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kecuali secara tiba-tiba, agar para hamba tidak mengklaim bahwa mereka mendapatkannya karena adanya persiapan. Al-Hikam 71, tanda kebodohan. Jikalau engkau melihat seseorang yang menjawab setiap pertanyaan yang diungkapkan kepadanya, menjawab segala sesuatu yang dilihatnya, dan menyebutkan semua yang diketahuinya, maka itu adalah bukti kebodohannya. Al-Hikam 72, akhirat, negeri pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan negeri akhirat sebagai tempat pembalasan bagi para hamba-Nya yang beriman. Karena negeri ini atau dunia tidak akan mampu menampung sesuatu yang ingin Dia berikan kepada mereka. Selain itu, Dia juga ingin memuliakan mereka, yaitu dengan tidak memberikan balasan kepada mereka di negeri yang tidak abadi ini. Al-Hikam 73, buah amalan di dunia. Barang siapa yang mendapatkan buah amalannya ketika di dunia, maka itu pertanda diterimanya amal tersebut di akhirat. Al-Hikam 74, mengetahui posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah bagaimana Dia menempatkanmu. Al-Hikam 75, nikmat ketaatan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan ketaatan kepadamu dan merasa cukup dengannya, berarti Dia telah mencurahkan berbagai nikmat-Nya kepadamu, baik lahir maupun batin. Al-Hikam 76, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang dimintanya dari kamu. Al-Hikam 77, tanda seseorang telah tertipu. Bersedih ketika kehilangan kesempatan menjalankan ketaatan tanpa adanya usaha untuk bangkit dan mengerjakannya kembali, merupakan salah satu tanda seseorang telah tertipu. Al-Hikam 78, orang yang arif. Tidak bisa disebut arif apabila seseorang yang memberi isyarat, maka ia merasa mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepadanya daripada dari isyarat tersebut. Akan tetapi, orang yang arif adalah yang tidak memberikan isyarat karena fana dalam wujudnya dan larut dalam penyaksiannya. Al-Hikam 79, harapan dan amalan.
Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan. Jikalau tidak, maka ia hanyalah angan-angan. Al-Hikam 80. Permintaan orang yang arif. Permintaan orang-orang arif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jujur dalam ubudiyah dan menjalankan hak-hak rububiyah. Al-Hikam 81. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu kelapangan agar kamu tidak selamanya berada dalam kesempitan, dan Allah menyempitkanmu agar kamu tidak selamanya berada dalam kelapangan. Dia mengeluarkanmu dari kedua keadaan tersebut agar kamu tidak bergantung kepada selain Allah. Al-Hikam 82. Antara kelapangan dan kesempitan. Orang-orang arif lebih takut jikalau dilapangkan daripada disempitkan. Tidak ada yang mampu menjaga batasan-batasan adab ketika lapang kecuali hanya sedikit. Al-Hikam 83. Intervensi nafsu dalam keadaan lapang dan sempit. Nafsu akan mengambil peranan dalam sebuah kondisi yang lapang, yaitu dengan kebahagiaan. Tetapi nafsu tidak memiliki peranan dalam keadaan yang sempit. Al-Hikam 84. Kenikmatan dunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah memberikan nikmat dunia kepadamu, namun menghalangi nikmat akhirat kepadamu. Dan barangkali Dia menghalangi nikmat dunia kepadamu, namun memberi nikmat akhirat. Al-Hikam 85. Memahami penyebab terhalangnya nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pemahaman bagimu dalam keadaan kamu tidak diberikannya nikmat, maka itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Al-Hikam 86. Lahir dan batin alam semesta. Lahir alam semesta adalah tipuan, sedangkan batinnya adalah pelajaran. Nafsu itu hanyalah melihat bentuk lahir yang menipu, dan hati melihat bentuk batin yang mengandung pelajaran berharga. Al-Hikam 87. Kemuliaan yang abadi. Jikalau engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan berbangga diri dengan kemuliaan yang fana. Al-Hikam 88. Perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan yang sesungguhnya adalah apabila jarak dunia dilipatkan darimu, sehingga kamu melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Al-Hikam 89. Pemberian makhluk dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian makhluk adalah bentuk larangan, sedangkan larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kebaikan. Al-Hikam 90. Ibadah kontan dan balasan ditangguhkan. Maha Agung Tuhan kami, ketika seorang hamba beribadah kepadanya secara kontan, maka Dia membalasnya dengan cara ditangguhkan. Al-Hikam 91. Ketaatanmu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukuplah balasan dari Allah terhadap ketaatanmu dengan ridho-Nya, karena kamu senantiasa menjadi pelaku ketaatan. Al-Hikam 92. Nikmat yang hakiki, ketaatan dan kenikmatan ibadah. Cukuplah balasan bagi orang-orang yang beramal adalah sesuatu yang menjadi pembuka hati mereka dalam mentaati Allah, dan sesuatu yang dilimpahkan kepada mereka dalam bentuk kenikmatan ibadah kepadanya. Al-Hikam 93. Beribadah untuk mengharapkan dan menghindari sesuatu. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharapkan sesuatu atau untuk menolak siksaan dengan ketaatan, maka ia belum menunaikan hak sifat-sifatnya. Al-Hikam 94. Rahasia di balik pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kamu kenikmatan, maka Dia memperlihatkan kebaikannya kepadamu. Ketika Dia menghalangimu dari mendapatkannya, maka Dia memperlihatkan kekuatannya kepadamu. Dalam semua itu, Dia memperkenalkan dirinya kepadamu dan menghampirimu dengan kelemah lembutannya. Al-Hikam 95. Tidak memahami hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau merasa tersakiti ketika tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu berarti karena kamu tidak memahami rahasianya di balik semua itu. Al-Hikam 96. Teka-teki ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ketaatan bagimu dan tidak membukakan pintu penerimaan untukmu. Barangkali Dia menempatkanmu berbuat dosa, akan tetapi bisa jadi itu adalah sebab yang mengantarkanmu kepadanya. Al-Hikam 97. Maksiat yang lebih baik dari ketaatan. Maksiat yang melahirkan kehinaan dan kefakiran lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan sombong. Al-Hikam 98. Dua nikmat yang utama. Ada dua jenis kenikmatan yang harus dirasakan dan dialami oleh para makhluk. Nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan. Al-Hikam 99. Nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadamu berupa nikmat penciptaan terlebih dahulu, baru kemudian melimpahkan rezeki. Al-Hikam 100. Merasa butuh adalah watak asli manusia. Rasa butuh adalah watak asli manusia. Munculnya sebab-sebab adalah pengingat terhadap sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu. Kebutuhan diri tidak bisa dihilangkan oleh perkara-perkara yang berasal dari luar. Itulah untayan dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Al-Hikam 60 sampai 100. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di untayan Al-Hikam berikutnya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.